Pemerintah telah menyiapkan anggaran 2 triliun rupiah sebagai stimulus bagi UMKM selama pandemi berlangsung. UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan paling telak saat pandemi corona. Nama saya Ian, umur 23 tahun. Saya punya kedai kopi Babaji namanya. Lokasi ada di daerah Rempoa, Ciputat Timur. Nabung kecil-kecilan dari pendapatan kedai yang apa adanya emang. Jadi gimana ya, mau nggak mau sih harus nabung. Ya kita juga punya keluarga kan yang emang harus dijaga, yang emang kayak orang tua sebagian. Kita sisihin buat orang tua juga. Tanggapannya terhadap corona lumayan parah sih berdampaknya, karena apa ya, awal kita buka dari Juli sampai awal corona itu kira-kira awal tahun lalu itu akhir tahun lah mulai grow sebenarnya. Kita sempat mikir bisa nih kita kembangin lagi kayak nambah tempat terus nambah karyawan, tapi malah ada corona ini, ya akhirnya hilang semua lah mimpi-mimpi itu. Turun pendapatan atau omset bisa 50% lah kira-kira, kurang lebih segitu turunnya. Mendukung PSBB atau social distancing, datang ke kedai kita maksimal 5 orang, sisanya take away. Sama kita untuk mendukung pemerintah, di sini pun kita jamin untuk kebersihan, untuk cuci tangan, kita nyediain hand sanitizer, kita nyediain sabun cuci tangan juga. Jadi ceritanya tuh pas malam minggu kemarin, kebetulan di sini lagi ada tamu dan kita pas banget lagi beres-beres, ada anggota atau petugas yang datang dan akhirnya ngebubarin. Petugasnya datang teriak-teriak, bubar, gak segel, tanpa adanya obrolan dulu atau pemberitahuan dulu sebelumnya. Jadi cara tiba-tiba aja mereka datang, akhirnya tamu pada panik dan banyak yang nggak bayar. Dari PSBB aja kita udah turun 50%, ditambah ada segel kan, jadinya apa ya, image kita jadi turun lagi gitu. Ya terutama untuk nolak tamu kan kita juga agak berat sebenarnya, terutama orang-orang yang biasa ngopi di sini, pelanggan-pelanggan tetap kita yang datang, dan akhirnya mau nggak mau secara berat hati kita tolak. Dan mereka rata-rata yang pelanggan tetap ini nggak mau take away karena ya mereka pengen nongkrong di sini, karena emang kita udah budaya nongkrong, jadinya mereka keluar untuk ngopi dan menikmati suasana sih, bukan orang keluar hanya untuk beli kopi untuk di rumah gitu. Yang dibilang tadi mau ada bantuan ke UMKM kecil, saya harap nyampe dan tepat sasaran ke pedagang-pedagang kecil atau UMKM kayak kita lah, biar nggak banyak yang gulung tikar lagi dan nggak ada masalah baru.
yakin kedai ini bakal terus bertahan dengan mengandalkan ojek online dan take away aja sih sejauh ini. Saya harap COVID segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa bareng-bareng lagi, kumpul bareng teman, bareng keluarga untuk menikmati kopi Nusantara di Kopi Berbagi. Sebaran virus corona yang makin meluas di tanah air membuat banyak sektor UMKM terpuruk. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut ada 37.000 UMKM yang terdampak corona. Batik itu bukan cuman tulisan malam yang di atas kain saja, tapi emang melibatkan juga perasaan tentang doa pengrajin, terus juga tentang harapan pengrajin untuk kedepannya seperti apa. Ya, Jepang pribadi sangat merasakan hal seperti itu. Karena dalam proses pembuatan batik bukan hanya menorehkan malam, tapi juga kita sambil berdoa, sambil berharap bahwa si pandemi ini tuh, khususnya batik yang saya buat, yang sekarang itu batik koro-koro, cepat berakhir dan juga akan semakin membaik lagi untuk keseluruhannya gitu nantinya. Saya sehari-hari sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Seni Rupa tahun angkatan 2017. Selain itu, saya juga fokus di Sanggar Seni Nuansa, yaitu di SMA Negeri 1 Ciamis. Saya sebagai pendidik seni rupa juga di sana, dan juga saya merupakan ketua batik di sanggar tersebut. Jadi saya tuh menciptakan sebuah karya, yaitu batik koro-koro ini, terinspirasi dari keadaan sekarang ini sih, lebih ke melihat dari sudut pandang sosialnya, bisa sebagai kenang-kenangan juga sih, kayak gitu dari masa pandemi ini gitu. Dalam artian bahwa pada saat seperti ini juga kita masih bisa berkarya, masih bisa masih bisa memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi, gitu, memiliki jiwa semangat yang tinggi, juga meningkatkan keimanan kita sendiri gitu. Ya meskipun cara berdoa tuh berbeda-beda gitu kan. Ya saya juga menuangkan doa dalam batik tuh emang seperti itu gitu. Jadi sambil nyanting, terus juga emang kita juga nggak diam gitu kan. Karena kita juga sambil berbicara dalam hati bahwa emang batik tuh memiliki filosofi tersendiri bagi Jepang pribadi seperti itu. Kasihan juga si pengrajinnya gitu lah. Jadi kayak bilang ke Jepang. Terus si guru SMP juga pembinanya gitu kan, cenah nanti mah kalau misalkan kamu masuk di seni rupa, kembangin lagi batik Ciamis, cenah kayak gitu, lebih lah, cenah jangan sampai mati, cenah kayak gitu kan. Ya udah sih, Jepang situ kayak terdorong langsung gitu. Sini canting buat nyanting biasa kayak gitu. Ini warna sisa yang kemarin sih, ini baru disemprot kayak gitu. Kalau dibilang mahal lebih mahal ke ininya sih, ke bahan-bahannya, terus juga lebih ke prosesnya kan lama juga gitu kan, proses pembatikannya. Terus juga dari segi warnanya emang saya sengaja mendramatisir warna, karena emang melihat keadaan seperti ini, manusia tuh emang kayak lebih ketakutan sih, lebih kayak nggak jelas gitu loh. Dari beberapa aspek kayak ekonomi, terus juga aspek sosial, terus juga aspek keagamaan dan lain-lain. Emang itu membuat kita semakin getir dan juga melihat ke depannya akan seperti apa sih nantinya gitu.
Ini Jepan pakai teknik yang pewarnaan cipratan, Nak. Kalau misalkan pakai yang teknik biasa, itu bisa lama banget. Soalnya ada 3 tahapan kan. Pertama tuh ada tahap pencelupan kena soda apinya, terus kena naptol sama gram naptol. Itu diproses 3 kali balikan. Kalau misalkan kayak gini kan lebih simpel, kita cuman ngasih pewarna remasol doang, terus dikasih air panas, tinggal diciprat kayak gini doang. Jadi untuk generasi muda ya pada saat ini, Jepan berpesan gitu kan, dan juga sekaligus untuk diri Jepan pribadi, cintailah batik, karena batik itu merupakan suatu identitas bangsa kita. Gitu. Sebenarnya batik itu bukan cuman tulisan malam yang di atas kain saja, tapi emang melibatkan juga perasaan tentang doa pengrajin, terus juga tentang harapan pengrajin untuk kedepannya seperti apa. Jepan pribadi sangat merasakan hal seperti itu. Karena dalam proses pembuatan batik koro-koro ini, kita sambil berdoa, sambil berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan juga akan semakin membaik lagi untuk keseluruhannya gitu nantinya. Nama saya Ken Kerta, umur 43 tahun, pendiri Lingkar Sosial Indonesia. Lingkar Sosial Indonesia merupakan organisasi yang bergerak untuk membantu masyarakat marginal dan yang mengalami disfungsi sosial, diantaranya penyandang disabilitas. Lingkar Sosial berdiri pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 kita membentuk yang namanya kelompok kerja difabel. Ini untuk mengakomodir difabel yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki akses kerja yang layak. Misalnya para penjahit, kemudian para bengkel, kemudian pembuat kaki palsu dan sebagainya. Di masa pandemi ini mereka semua kehilangan pekerjaan karena berhentinya job-job yang biasa mereka terima. Dan sebenarnya bukannya difabel tapi juga masyarakat sekitar yang ada di tempat kami ini. Akhirnya kami berinisiatif untuk mencari celah-celah baru supaya mereka tetap bisa bekerja. Di antaranya adalah kita mengambil peluang masker 3 lapis, jadi 2 lapis kain dan 1 lapis filter, kemudian baju hazmat atau alat pelindung diri. Standarnya kita diskusikan dengan teman-teman di PKRS Rumah Sakit Jiwa Lawang, sehingga ini juga akhirnya juga menjadi brand bahwa masker kita standar medis. Selain APD dan masker, kita juga memiliki batik ciprat berbahan dasar alami, warna alami, dan batik yang dibuat oleh teman-teman tunanetra. Kita juga membuat kesep dari kain perca, kemudian dompet dan tas itu juga dari kain perca. Kemudian kami juga bekerja dengan para penjahit yang tadinya kerja di konveksi ataupun penjahit rumahan, baik itu difabel ataupun non-difabel yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Kemudian kami juga mengakomodir teman-teman tunanetra yang tadinya mereka mengandalkan pijat dan musik saja, sekarang di masa pandemi mereka tidak bisa apa-apa. Jangankan mau pijat, orang salaman saja takut gitu ya. Mereka semuanya bergabung di sini. Saat ini sudah tergabung sekitar 36 penjahit. Dari difabel, orang tua dari disabilitas maupun dari masyarakat sekitar. Ya, kami sangat patuh pada himbauan pemerintah terkait social distancing, kemudian physical distancing, ini untuk membantu percepatan mengatasi pandemi. Oleh karena itu kita bekerja di rumah. Dan kebetulan ini bukan hal yang baru lagi, ini berkaitan dengan disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas. Khususnya bagi orang tua dengan anak disabilitas, dengan mereka bekerja di rumah itu sambil ngomong anaknya. Jadi ketika di masa pandemi ini kita lebih mudah untuk beradaptasi.
Nah, jadi kita kumpul di sini di rumah double ini hanya untuk koordinasi, misalnya untuk menghitung harga pokok produksi ketika ada garapan baru, kemudian cara pengerjaan, kita sedikit briefing, dan kemudian teknik upah. Pemasaran melalui online dan offline. Online kita melalui media sosial, teman-teman banyak yang punya Facebook, kemudian punya WhatsApp, kemudian offline kita juga dari teman ke teman. Jangkauan masker kita dan APD sudah sampai ke Sulawesi, kemudian Tarakan atau Kalimantan Utara, kemudian juga ada yang Aceh, kemudian Jakarta, Jogja, dan sebagainya. Dengan Kenkerta nih dari Umat Difabel, ada yang bisa dibantu? Oh iya ya, bisa. Untuk pesanan masker bisa. Kami berharap semoga pandemi segera berakhir. Karena ini apapun situasinya, sekalipun kita tetap bisa bekerja saat ini, yang namanya pandemi juga membatasi. Baik Almi dan juga pemirsa, hari ini merupakan PSBB hari terakhir untuk Malang Raya, yakni tepatnya di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dan selanjutnya estimasi 7 hari hingga 14 hari ke depan, Malang Raya akan menerapkan kenormalan baru. Untuk informasi selengkapnya di samping saya sudah ada Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Heru Cahyono. Pak, berkaitan dengan normal baru, kota mana saja yang akan menerapkan normal baru di Jawa Timur ini, Pak? Yang utama adalah ada beberapa kota yang masuk di dalam PSBB. Jadi hikmah adanya pandemi ini selain negatif ya, di beberapa bidang, mungkin di pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, kami juga bisa memetik hikmah positifnya. Di antaranya kami kelompok difabel itu akhirnya dipacu untuk lebih kreatif, lebih aktif lagi bertahan hidup, dan itu akhirnya juga tercapai. Jadi dua hal yang penting di masa pandemi ini bagi difabel adalah yang pertama kebutuhan pangan hari ini, karena beberapa mereka kan sempat kehilangan pekerjaan, tapi makan tetap harus ada. Nah, di sini akhirnya kita membuka ruang bagi siapapun yang bekerja sama, para dermawan dan lembaga yang ingin menyalurkan bansos pangan. Dan ini yang nampak sekarang ini adalah dari Mbak Angki, staf presiden, melalui Yayasan Disable. Nah, yang besok kami akan kirim arahnya selain ke Karangploso juga ke Malang Selatan. Jadi kita sasaran utamanya adalah difabel prasejahtera yang terdampak COVID. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dalam garisnya. Jadi artinya kalau dalam pandangan kami itu tidak ada sesuatu yang sulit sebenarnya selama kita masih terus berikhtiar. Nah, ini juga sudah kami alami di sini. Adanya pandemi justru kami mengalami peningkatan omset, dan bahkan kami juga bisa merangkul masyarakat sekitar untuk menjadi inklusif. Jadi harapannya ya tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa semua kesulitan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya.